jamaah salatil Jumu'ah rahimana wa rahimakumullah. Saya awali khutbah ini dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala setelah berwasiat dengan taqwa, ayat 105 dari surat An-Nisa. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia lebih kurangnya adalah inna anzalna ilaika, sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau al-kitab, yakni Al-Quranul Karim. Engkau di situ al-mukhatab yang dituju adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quranul Karim bil haq, dengan benar, baik kandungannya maupun cara turunnya adalah haqqum minallah. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Litahkuma bainan nas, supaya engkau menjadi hakim yang memutuskan perkara antara manusia. Dengan apa perkara itu kamu putuskan? Bima arakallah, dengan apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepadamu berupa ilmu, petunjuk yang mendampingi Alkitab itu. Sebagian ulama mengatakan itulah sunnah Nabi, wahyu yang mengiringi Al-Quranul Karim, sebagaimana di dalam hadis wa anzaltul Quran wa unzila alayya al-Quran wa mithlahu ma'ahu, diturunkan kepadaku Al-Quran dan semisalnya. Wala takun lil khainina khasima, janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Jadi jangan sampai hukum yang kamu letakkan, yang kamu putuskan, jangan sampai hanya untuk pembelaan, jangan sampai menjadi alat untuk membela orang-orang yang berkhianat. Artinya jangan pergunakan hukum itu sebagai pembela orang-orang yang berkhianat. Hukum harus tegak untuk membela orang-orang yang teraniaya dan mempertahankan orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Nah, ayat inilah yang dijadikan rujukan oleh ulama untuk mengatakan bahawa siapa saja yang menghukum dengan Al-Quranul Karim adil, dia akan bersikap adil. Dan siapa saja yang meletakkan hukum menyelisihi Al-Quranul Karim, maka orang itu tersebut adalah dia zalla, tergelincir dari jalan yang benar dan jatuh kepada perbuatan yang tersesat. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan nabinya tentang bagaimana kedudukan Al-Quran. Di situ dikatakan bahawa Al-Quranul Karim adalah makhraj, jalan keluar dalam kondisi fitnah. Di dalam hadis itu, dan kita tadi yakin bahawa apa yang diturunkan kepada Rasul juga wahyu, walaupun tidak termaktub di dalam Al-Quran. Karena itulah makanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Wa mislahu ma'ahu, perbedaannya adalah pada ta'bir. Al-Quranul Karim turun ma'na wa lafza,
Al-Quran turun dalam bentuk makna dan lafaznya, sedangkan sunnah datang kepada Nabi dalam bentuk ma'nan, pemahaman. Arahullah, Allah memperlihatkan kepadanya, memberikan petunjuk kepada beliau. Kemudian petunjuk itu yu'abbiruhu, ditabirkan oleh Rasul dengan apa? Dengan kalimat beliau. Jadi artinya maknanya minallah, maknanya dari Allah, wa ta'birnya dari Nabi. Al-Quranul Karim kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita yakini demikian, maka siapa yang menjelaskan Al-Quranul Karim sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satakunu fitan, akan bermunculan nanti, akan ada fitnah. Ketika ditanya famal makhraj, apa jalan keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitabullah, kitab Allah. Kenapa kitabullah? Dalam khutbah yang singkat ini kita tidak bisa menguraikan satu persatu petunjuk itu, tetapi yang kita ambil di situ agar seseorang terjaga dari membela orang yang berkhianat, menegakkan benang basah, membela orang yang bersalah, supaya dia tidak terseret-seret oleh kecenderungan yang seperti itu, maka dia harus tegak dengan kitabullah. Karena kata Nabi SAW, la tazighu bihil ahwa, orang yang berpegang dengan kitabullah tidak akan bisa digelincirkan oleh hawa nafsunya. Selama orang itu tegak bersama Al-Quran, la tazighu bih, tidak akan ada yang tergelincir, dan hawa nafsu tidak akan menyeretnya keluar dari jalan yang lurus. Bahkan la takhtalif bihil ara, selama orang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, maka perbedaan-perbedaan pendapat akan bisa dipertemukan. Ingat, berbeda pendapat itu memang realita, tetapi bukan sesuatu yang begitu saja kita katakan sebagai rahmat. Hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah itu sudah banyak dikritisi oleh ulama. Itu tidaklah hadis Nabi SAW. Ikhtilaf, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, itu bukan hadis Rasul. Oleh sebagian orang kemudian dijadikan itu sebagai justifikasi pembenaran untuk berbeda-beda. Bahkan ada pula yang hobi berbeda. Kalau toh ada riwayat yang seperti itu tapi dinyatakan dhaif jiddan, lemah sekali oleh para ulama, adalah ikhtilafu ashabi, perbedaan pendapat sahabatku rahmat, itu pun tidaklah sahih. Yang bisa kita katakan ikhtilaf itu waqi', perbedaan pendapat itu realita yang tidak bisa dibantah. Tapi bukan berarti perbedaan itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk kita tidak berusaha untuk mencari titik temu dalam berbagai pertikaian. Bukankah Al-Quranul Karim telah mengingatkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul? Bukankah Al-Quranul Karim mengingatkan, la yazaluna, mereka senantiasa berikhtilaf illa kecuali man rahimah rabbuh, orang yang dirahmati oleh Tuhannya. Artinya Al-Quran tidak mendorong kita untuk terus berikhtilaf. Al-Quranul Karim mengajak kita untuk bisa bersepakat, bersatu. Jadi jangan dikatakan ikhtilaf rahmah. Secara faktanya tidak sedikit ikhtilaf itu, perbedaan-perbedaan itu yang membawa bencana. Bahkan tidak sedikit hanya perbedaan-perbedaan yang sederhana diperbesar-besar, kemudian antara kaum muslimin saling ada jafa, kekeringan hati sesama mereka, dan saling membenci, bahkan saling memandang sinis, padahal persoalannya adalah masalah furu'. Karena itu perbedaan harus dimanage dengan baik, ditata dengan baik agar mengarah kepada ittifaq, kesepakatan. Kalau toh belum bertemu, setidaknya jangan membawa kepada bencana di tengah-tengah kaum muslimin sehingga hilanglah kekuatan kebersamaan kita.
Nah, bagaimana caranya? Al-Quran, kitabullah, sebagai solusi. Karena itu makanya fa in tanaza'tum, kalau kamu saling tarik menarik dalam satu persoalan, satu menyeret kebenaran kepada dirinya, kelompok yang lain menyeret pula kebenaran kepada dirinya, keduanya merasa benar, siapa yang akan menjadi hakim dalam hal yang seperti itu? Rudduhu, kembalikan kepada Allah. Allah yang jadi hakim, Rasul yang menjadi hakim. Tentu dalam kondisi seperti sekarang, kalau di zaman Nabi SAW, kembalikan kepada Allah dan Rasul, maknanya mereka kembali kepada Rasul mubasyaratan, secara langsung bertanya. Kemudian apabila Nabi telah memutuskan suatu perkara, idza qadallahu wa rasuluh, tidak ada lagi cerita, melainkan sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan selain mengikuti apa yang qadallahu wa rasuluh. Tapi dalam kondisi sekarang, Rasulullah SAW telah berpulang ke Rafiqil A'la. Apa solusinya? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, kalau orang bertanya bagaimana kita hidup di dalam dunia yang seperti sekarang, yang tidak bisa lepas kita dari menentukan pilihan, kadang menjadi hakim setidaknya untuk diri sendiri, mana jalan yang akan ditempuh, mana kawan yang akan dipakai, mana pihak yang kita berada bersamanya, mana yang kita harus menghindar darinya. Hidup ini tidak bisa lepas dari mengambil keputusan. Jangan dikatakan menjadi hakim itu hanya yang di mahkamah ketika menyidangkan orang. Kita pribadi-pribadi menjadi hakim di dalam kehidupan kita untuk memilih mana yang akan kita pilih. Menjadi hakim di dalam rumah tangga kita, mana keputusan yang harus kita ambil. Kadang menjadi hakim di antara teman-teman kita yang bertikai, mana yang akan kita letakkan pada posisi yang hak, mana yang berada pada posisi yang batil. Sulit kalau kita hanya mengatakan bahwa saya ingin berada di tengah terus, ingin menyenangkan kedua belah pihak. Tidak ada cerita seperti itu selamanya bisa bertemu di dalam kehidupan. Karena terkadang antara dua yang berhadapan itu bukanlah hanya tanawu, ragam perbedaan, tetapi kadang pertentangan. Nah, di situ perlu kita memiliki ukuran dan standar di dalam hidup. Mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita tinggalkan, mana yang akan kita pakai, mana yang akan kita buang. Jadi karena itu ketika kita berbicara dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan, jangan kita hanya membatasi peletakan hukum itu pada orang-orang yang di tangannya ada palu peradilan. Tidak, kita juga demikian. Termasuk juga berbagai pandangan yang disuguhkan, mana yang akan kita ambil. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, jalan yang tepat adalah kita terus berkomitmen, bertamassuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena ialah yang akan menjaga kita terseret oleh memilih karena hawa nafsu, terseret memilih hanya untuk mengambil kesenangan sesaat, melupakan akhirat, kesenangan abadi, melupakan timbangan iman, bahkan menutup peran nalar, bahkan menyampingkan hati nurani. Al-Quranul Karim yang tidak akan bisa siapapun diseret oleh hawa syahwatnya selama orang berpegang teguh dengannya. Nah, tetapi wahai kaum muslimin, untuk bisa berpegang teguh dengan Al-Quran tidak cukup hanya dengan membacanya, tidak cukup hanya dengan menghafalnya. Nah, salah satu yang harus digerakkan di tengah umat adalah gerakan memahaminya dan mendorong untuk mengamalkannya. Kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang bersemangat untuk menggerakkan tahfizul Quran, tapi hafalan bukan tujuan. Hafalan adalah alat. Kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang melakukan gerakan tahsin untuk memperbaiki tilawah agar dibaca dengan benar. Tetapi ingat bahwa tilawah bukan tujuan. Tilawah itu hanya adalah jalan.
Nah, tujuan Al-Quran diturunkan adalah menjadi apa? Menjadi amalan yang diterapkan di dalam kehidupan. Jadi kalau kita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana peran Al-Quran dalam hidup beliau, Al-Quran menjadi apa? Menjadi gerak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar hadir di dalam dada beliau, bukan hanya sekadar beliau paham, tetapi pemahaman beliau di dalam tentang Al-Quranul Karim menjadi perwujudan nanti dalam sikap dan perilaku Nabi. Itulah yang ditegaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak, perangai, perilaku Nabi itu Al-Quranul Karim. Nah, hari ini kaum muslimin, kelemahan kita umat Islam adalah Al-Quran berada fi wadin, di satu lembah, dan kita berada di lembah yang lain. Nah, hadirlah kita berkomunikasi dengannya di bulan Ramadan dengan tadarus. Semangatlah kita bersamanya ketika musabaqah. Tetapi ketika diperhatikan langkah demi langkah, seperti kita tidak mengenalnya, karena kita bertindak hanya berdasarkan selera kita. Al-Quran fi wadin, Al-Quran berada di satu lembah dan kita berada di lembah yang lain. Kalau begini terus, bagaimana kita mengatakan kita akan selamat? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum umrain ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, selama kalian berpegang teguh dengan dua tidak akan tersesat selama-lamanya. Ala, ketahuilah, bukankah dia kitab Allah wa sunnata rasulih. Kita ingin selamat, tapi untuk keselamatan kita, kita buang, kita tinggalkan alat-alat yang akan menjadi jaminannya. Cobalah renungkan kembali. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum wa ghafara astaghfirullah. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ibadallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Pada khutbah kedua ini saya kutip satu kisah sederhana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan beliau, juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke Yaman Qadiyah sebagai qadi, kemudian Nabi berkata kepada Ali, innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak fa idza jalasa baina yadayka al-khasman fala taqdiyanna hatta tasma'a min al-akhar kama sami'ta min al-awwal fa innahu ahra an yatabayyana laka al-qada. Kata Nabi kepada Ali, sebagai harapan sekalian adalah petunjuk kepada Ali bin Abi Thalib, karena dia akan bertugas sebagai seorang hakim, seorang qadi. Innallah sayahdi qalbak, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada hatimu wahai Ali. Wa yuthabbita lisanak, dan akan meneguhkan lisan. Jadi berhati-hati. Lisan idza takallama, lidah apabila berbicara tidak mengikuti hidayah yang diberikan oleh Allah ke dalam kalbu insan, zalla, dia akan tergelincir. Lisan apabila berbicara menyelisihi hidayah yang ada dalam kalbu yang diberikan oleh Allah, zalla, dia akan tergelincir. Karena itulah maka Nabi mengiringkan, Allah sayahdi qalbak, akan memberi hidayah ke dalam hatimu, wa yuthabbitu lisanak, dan meneguhkan lidahmu. Fa idza jalasa baina
yadaikal khusman, apabila dua orang yang berperkara, yang bertikai, yang berkhusumat duduk di hadapan engkau, ingat wahai Ali, fala taqdiyanna, jangan engkau segera saja memutuskan perkara hatta tasma'a minal akhar, sampai engkau mendengar dari satu khusum, dari satu pihak, apa, kama sami'ta, sebagaimana engkau telah mendengar minal awal, dari pihak yang pertama, sama-sama didengar. Fa innahu ahra, sesungguhnya yang demikian cara seperti itu, ahra, lebih pantas, lebih berpeluang besar, ayyatabayyana lakal qada, sehingga terang oleh kamu, terbukti oleh kamu mana keputusan yang terbaik. Nah, petunjuk Al-Quranul Karim dan petunjuk sunnah Nabi jelas. Ketika kita berhadapan dengan berbagai tantangan dalam kehidupan, maka timbanglah, kata orang Minang, calik suuk jokida, timbang barik joringan, didanga dulu sekeliling, kemudian ditagakkan neracun dan indak paliang. Disitulah keputusan baru tegak di atas yang adil.